Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maya Dwi Novitayanti dengan NIM 23010213117, mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber pendanaan pada mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh ibu dosen saya, yaitu Ibu Irma Indira SAK MAK. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS semester ganjil mahasiswa S1 Akuntansi ITB Ahmad Dahlan Lamongan. Yang pertama yakni ada pengertian dari sumber pendanaan. Jadi teman-teman, agar suatu perusahaan dapat menjalankan kegiatan perekonomian secara lancar, maka manajer keuangan itu harus dapat berpikir keras untuk mencari dari mana sumber dana perusahaan dapat diperoleh. Nah, sebab aktivitas perusahaan mutlak harus ditopang oleh dana yang mencukupi. Jadi sumber dana itu sendiri merupakan bentuk-bentuk dana yang dapat dimanfaatkan perusahaan, yaitu berasal dari perusahaan lain atau perusahaan sendiri dengan memberikan imbalan tertentu. Nah, menurut asalnya, sumber pendanaan sendiri ada dua teman-teman, yaitu yang pertama ada sumber intern dan yang kedua yaitu ada sumber ekstern. Yang pertama sumber intern. Ini adalah dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, yaitu seperti laba ditahan, kemudian ada juga penyusutan. Nah, yang kedua yaitu sumber ekstern. Sumber ekstern ini adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan, yaitu dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Nah, pemberi dana atau modal ekstern ini digolongkan menjadi tiga, yaitu ada 1 supplier, 2 bank, dan 3 yaitu pasar modal. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada sumber pendanaan menurut jangka waktu. Yang pertama yaitu ada sumber pendanaan jangka pendek. Jadi, manajemen modal kerja membutuhkan pembiayaan modal kerja yang bersifat sementara dan dapat dibiayai dengan sumber pendanaan jangka pendek. Nah, sumber dana jangka pendek ini pada prinsipnya merupakan bentuk pendanaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Dan tujuan perencanaan jangka pendek ini diantaranya adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan, membiayai aktivitas perusahaan, yaitu terutama yang berkaitan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada alasan perusahaan memerlukan pendanaan jangka pendek. Jadi teman-teman, laba yang diperoleh mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sehubungan dengan pertumbuhan perusahaan. Nah, dalam memenuhi kebutuhan dana, pihak manajemen ini cenderung memilih untuk meminjam daripada harus menunggu perusahaan memiliki cukup dana. Sumber pendanaan jangka pendek ini lebih mudah tersedia dan biasanya lebih rendah biayanya dibandingkan dengan sumber pendanaan jangka panjang, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada jenis sumber dana jangka panjang. Yang pertama yaitu ada kredit dagang. Teman-teman tahu nggak sih apa sih kredit dagang itu? Jadi teman-teman, kredit dagang ini disebut juga dengan utang dagang. Nah, utang dagang merupakan pinjaman tanpa perjanjian, yaitu pembeli melakukan pembelian barang dagangan dengan persyaratan jangka waktu pelunasannya berjangka pendek. Biasanya ini kurang dari 1 tahun. Nah, setelah menerima barang, maka sejak itu pula pembeli sudah berutang kepada penjual. Kredit perdagangan adalah sumber pendanaan spontan yang sering sekali dimanfaatkan oleh perusahaan. Nah, daya tarik dari pendanaan spontan adalah bahwa perusahaan itu tidak perlu melakukan negosiasi atau perundingan formal untuk menambah atau mengurangi dana yang diperlukan. Juga kadang pengunduran sedikit dari waktu yang dijanjikan tidak segera mendapatkan teguran dari supplier, seperti itu. Nah, yang kedua yakni ada pinjaman bank. Jadi teman-teman, pinjaman bank ini merupakan sumber dana dari pihak eksternal yang juga sering dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai sumber dana jangka pendek. Nah, jenis sumber dana ini ada non-bank. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sih itu kredit UMKM atau usaha kecil menengah?
Jadi, kredit ini itu diberikan sesuai dengan jenis usahanya. Jadi, bank pemerintah sesuai dengan program yang membantu usaha kecil dan menengah atau UMKM biasanya memberikan suku bunga yang rendah. Kemudian yang kedua yaitu ada kredit tanpa agunan. Nah, yang dimaksud dengan kredit tanpa agunan ini adalah kredit perorangan yang tidak menggunakan agunan. Jadi sebagai sumber jaminan untuk keperluan modal, umumnya kredit yang diberikan berkisaran antara 5 juta sampai dengan 150 juta dengan jangka waktu yang beragam. Nah, namun jenis pinjaman ini bunganya itu sangat tinggi. Kemudian yang ketiga ada juga leasing. Nah, leasing ini merupakan program pendanaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang berbentuk perusahaan pendanaan, di mana pinjaman yang diberikan ini berupa pembelian aset bergerak perusahaan seperti kendaraan bermotor dan peralatan. Kemudian yang keempat ada juga kredit pasar uang. Nah, kredit pasar uang ini contohnya itu adalah surat berharga atau commercial paper. Kemudian ada juga yang kelima yaitu letter of credit. Nah, letter of credit ini merupakan janji tertulis dari bank bagi pembeli untuk membayar sejumlah uang kepada perusahaan yang dituju penjual bila sejumlah kondisi telah terpenuhi. Kemudian yang terakhir itu ada factoring. Apa sih factoring itu? Jadi factoring ini merupakan menjual piutang perusahaan kepada perusahaan faktor atau perusahaan pembeli piutang yang biasanya adalah lembaga keuangan. Itu tadi penjelasan dari jenis-jenis pinjaman bank, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada sumber pendanaan jangka menengah. Pengertian dari sumber pendanaan jangka menengah sendiri ini adalah sumber dana atau pendanaan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Kemudian kebutuhan jangka menengah ini diperlukan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. Jadi di suatu pihak dan juga sulit dipenuhi ini dengan sumber dana jangka panjang di pihak lainnya, maka menggunakan sumber dana jangka menengah. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari sumber pendanaan jangka menengah. Yang pertama ada term loan. Jadi, term loan ini adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Nah, term loan ini pada umumnya dibayar kembali dengan angsuran tetap selama periode tertentu, yaitu misalnya setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap tahun. Kemudian yang kedua yaitu ada equipment loan. Jadi equipment loan ini adalah pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan peralatan baru yang mudah diperjualbelikan. Jadi peminjam ini biasanya menanggung beban lebih tinggi dari harga perlengkapan tersebut, dan selisih antara harga peralatan dengan beban total ini merupakan margin of safety bagi kreditur. Dan yang terakhir yaitu ada leasing. Nah, leasing ini atau sewa guna usaha adalah persetujuan antar dasar kontrak di mana pemilik dari aset atau pihak yang menyewakan aset menginginkan pihak lain atau penyewa ini untuk menggunakan jasa dari aset tersebut selama periode tertentu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada sumber pendanaan jangka panjang. Nah, sumber pendanaan jangka panjang sendiri pada umumnya menunjukkan pendanaan yang jangka waktu temponya lebih dari 5 tahun. Nah, pendanaan jangka panjang terutama terdiri dari Nah, yang terakhir yaitu ada sumber pendanaan jangka panjang. Jadi teman-teman, pendanaan jangka panjang ini pada umumnya menunjukkan pendanaan dengan jangka waktu temponya lebih dari 5 tahun. Nah, pendanaan jangka panjang ini terdiri dari obligasi. Kemudian, pendanaan jangka panjang ini juga seringkali digunakan untuk mendanai aset yang masa pakainya jangka panjang, yaitu seperti tanah, mesin, kemudian pabrik, ataupun proyek-proyek konstruksi. Nah,
Yang ketiga yakni ada obligasi. Jadi teman-teman, obligasi sendiri merupakan surat tanda hutang dan umumnya tidak dijamin dengan akibat tertentu. Jadi oleh karenanya apabila perusahaan ini bangkrut, maka pemegang obligasi ini akan diperlakukan sebagai kreditur umum. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada saham preferen. Teman-teman tahu nggak sih apa sih saham preferen itu? Jadi teman-teman, saham preferen ini adalah saham yang memberikan dividen yang tetap besarnya. Jadi besarnya dividen yang diterima oleh pemegang saham preferen tidak dipengaruhi oleh laba yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini dividen saham preferen dilakukan terhadap laba setelah pajak, yaitu misalnya nilai nominal saham sebesar Rp1.000. Nah, dengan memberikan dividen rate sebesar 16%, maka pemegang saham preferen ini akan memperoleh dividen sebesar Rp160. Seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.